bahwa dia melihat pendaki yang hilang bernama Alfi. Dan dia juga sempat mendengar suara gamelan di pasar hantu. Aku di situ dan kamu jangan ikut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gua akan membawakan sebuah cerita tentang seorang wanita saat mendaki Gunung Lawu dan mengalami kejadian mistis. Cerita ini gue ambil dari sebuah tweet di Twitter yang ditulis oleh Arjungs. Nanti buat teman-teman yang mau baca ceritanya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oh ya, sebelum ceritanya dimulai, gue mau info ini. Kita lagi buka PO untuk baju Lentera Malam. Ini adalah edisi pertama untuk baju Lentera Malam, dan untuk update atau info selanjutnya ada di community tab atau di Instagram kami nih. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Cerita ini dialami oleh seorang wanita bernama Citra saat mendaki Gunung Lawu. Cerita ini berawal ketika Citra mengikuti open trip ke Gunung Lawu bersama temannya bernama Bayu. Dan sebelum berangkat sebenarnya Citra sudah diperingatkan nih lewat mimpinya, karena selama 3 hari berturut-turut Citra selalu bermimpi tentang Gunung Lawu. Oh ya, Citra ini juga bisa dibilang indigo nih, atau sensitif terhadap hal-hal mistis, bahkan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, walaupun tidak setiap waktu dia melihat. Oke, kita kembali ke cerita. Akhirnya Citra tetap berangkat ke Gunung Lawu bersama temannya Bayu. Tanggal 30 April 2019, Citra dan Bayu berangkat ke Jakarta, tapi banyak hal apes yang dialami keduanya, mulai dari KTP yang ketinggalan sampai kereta yang mereka tumpangi ke Jakarta itu berasa lambat. Dan benar saja, sesampainya di Jakarta, mereka pun ketinggalan dengan rombongan open trip. Kereta menuju Solo sudah berangkat. Mereka sempat berpikir untuk mendaki gunung lain aja nih. Tapi mereka tiba-tiba ditelepon sama ketua open tripnya. Katanya ada orang Bogor yang ketinggalan juga, sebut saja namanya Dani. Akhirnya ketemulah mereka yang senasib, sama-sama ketinggalan kereta. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke Terminal Cakung, karena hanya terminal di sana saja yang 24 jam, dan pada saat itu hari pun sudah malam. Sesampainya di terminal, mereka pun mendapatkan bus menuju Solo dan berangkat jam 11 malam. Tanggal 4 April 2019 jam 15.00, mereka tiba di base camp Cemoro Sewu. Mereka berpikir ada salah satu panitia open trip yang menunggu mereka. Tapi kenyataannya para rombongan semuanya sudah mendaki terlebih dahulu. Mereka pun kebingungan karena mereka semua baru pertama kalinya menginjakkan kakinya di Gunung Lawu. Tapi akhirnya mereka pun beruntung karena mereka bertemu dengan pendaki Solo bernama Kang Ridwan yang juga ingin mendaki Gunung Lawu, dan Kang Ridwan ini katanya sering tektok juga nih di Gunung Lawu. Jadilah mereka berempat naik. Singkat cerita, mereka naik jam 5 sore dengan cuaca yang cerah pada saat itu. Nah, di tengah perjalanan, Citra melihat ada pohon yang tumbuh di atas batu, dan Citra bilang ke Bayu untuk difotoin di atas batu tersebut. Akhirnya mereka pun foto-foto dan sempat istirahat di batu itu sekitar 15 menit. Saat itu waktu sudah menjelang maghrib, dan mereka dikagetkan dengan adanya kabut yang tebal serta turun hujan deras secara tiba-tiba. Disinilah kejanggalan mulai terjadi. Mereka pun melanjutkan pendakian, dan di tengah perjalanan Citra melihat ada banyak orang yang duduk di pinggiran trek dan betapa di atas batu besar dengan memakai baju kuno zaman dahulu.
Mereka yang dilihat Citra tersenyum ke Citra dan Citra pun membalas senyum mereka. Tapi anehnya yang melihat hanya si Citra saja nih. Dan ketika Citra mau bertanya ke teman-temannya, tiba-tiba ada suara orang tua yang berbisik ke telinga Citra dan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa. Apa yang kamu lihat, teman-temanmu tidak ada yang bisa lihat. Hanya kamu saja yang bisa melihat." Citra pun kaget karena suara tersebut tidak terlihat sosoknya. Citra mencoba rileks karena tidak mau membuat khawatir teman-temannya. Akhirnya mereka pun sampai di pos 2. Mereka memutuskan untuk berhenti di warung untuk makan dan sholat sambil menunggu hujan reda di warung ini. Si Citra sempat dikasih wejangan nih oleh ibu pemilik warung tersebut. Dan ibu tersebut bilang, "Jaga dirimu. Ini hujan yang tidak baik. Ini bukan hujan biasa." Citra yang mendengar perkataan ibu tersebut merasa aneh. Kenapa ibu pemilik warung tersebut bisa berkata seperti itu? Singkat cerita, mereka pun melanjutkan pendakian karena waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. 1 jam berlalu, mereka pun belum sampai di pos 3. Tiba-tiba Citra melihat ada sosok anak kecil dan meminta digendong oleh Citra. Dan terdengar kembali bisikan orang tua yang berkata, "Gendong saja sampai dia turun sendiri, karena ini salahmu juga." Ternyata ketika tadi si Citra duduk di batu besar yang ditumbuhi pohon, si Citra ini ngedudukin sosok anak kecil tersebut. Citra pun sudah merasa takut dan kepengen banget cerita ke teman-temannya. Tapi Citra tahu bahwa tidak boleh cerita yang aneh-aneh ketika sedang di gunung. Sampai Citra kondisinya benar-benar lemah, mual, pusing, dan punggungnya pun terasa sakit. Karena sudah tidak kuat lagi, Citra pun tanpa sadar bilang ke teman-temannya bahwa dia gendong anak kecil di punggungnya. Teman-temannya pun merasa cemas dan takut. Apalagi si Bayu yang sudah paham dengan Citra yang punya kelebihan merasakan hal-hal gaib. Akhirnya keril Citra pun dibawa oleh Bayu dan sosok anak kecil tersebut menghilang. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 3 dan Citra mengalami kesurupan selama 20 menit. Tapi alhamdulillah Citra pun sadar. Lalu mereka pun lanjut jalan. Sebenarnya Citra belum benar-benar sembuh nih dari kesurupannya. Karena selama perjalanan, menurut kesaksian Bayu, si Citra ini sering muntah-muntah dan suka ngawur ketika ditanya. Akhirnya mereka pun sampai di pos 5. Citra pun sudah sadar dan langsung berkata bahwa dia melihat pendaki yang hilang bernama Alfi di arah shelter 3. Karena sudah sampai di pos 5, mereka semua beristirahat. Waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Jam 3 malam, Citra kembali kesurupan dan membuat pendaki lain yang ada di sekitarnya juga ikut kesurupan. Hingga sampai salah satu pendaki memanggil bapak yang ada di warung. Bapak itu pun bersedia membantu mereka sambil membawa sesajen, dan mereka yang kesurupan pun akhirnya sadar. Bapak ini juga bilang nih bahwa si Citra harus selalu diajak ngobrol agar dirinya tidak kosong dan tidak kesurupan lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya sholat bareng dan bersiap-siap untuk melakukan summit. Jam 6 mereka summit. Citra tiba-tiba ingin buang air kecil. Citra kaget karena tiba-tiba dia haid dan keluar darah banyak banget. Padahal itu bukan jadwalnya si Citra untuk haid. Akhirnya mereka sampai summit jam 9 pagi dan mereka juga sudah bertemu dengan rombongan serta panitia open trip di sana dan kembali bergabung dengan rombongan open trip. Jam 1 siang, mereka semua berkumpul dan berdoa untuk melanjutkan perjalanan turun lewat jalur Candi Ceto. Singkat cerita, perjalanan turun aman-aman aja nih. Walau si Citra ini merasa masih ada yang nempel di punggungnya, dan dia juga sempat mendengar suara gamelan di pasar hantu.
Singkat cerita, mereka sampai nih di base camp Ceto. Mereka pun membersihkan diri. Citra pun mandi dan kembali kaget karena ketika dia buka celana, tidak ada darah haid sedikit pun yang keluar dan menempel di celananya. Di base camp, Citra pun akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi sewaktu dia tidak sadar di tengah pendakian ketika menuju pos 5. Dia melihat Alfi di sana. Citra bercerita, sebelum melihat Alfi, dia melihat ada seorang wanita cantik memakai gaun putih dan mengikuti dia. Wanita bergaun putih ini membawa Citra ke sebuah rumah besar, seperti istana, dan di sana banyak pendaki-pendaki lawas yang berkumpul. Lalu wanita itu juga bilang, "Kamu mau ikut mereka?" Tanpa sadar, Citra pun bilang, "Iya, aku mau." Wanita bergaun putih ini pun sempat pergi sebentar dan kembali menemui Citra dengan membawa Alfi. Dan Alfi disuruh oleh wanita tersebut untuk membawa Citra ke suatu ruangan, dan di situ Alfi juga sempat bilang, "Tolong ambil jasadku di pos 3 dekat shelter di ujung jurang. Aku di situ dan kamu jangan ikut aku." Alfi pun melepas tangan si Citra, tapi wanita bergaun putih ini marah kepada Citra, dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada orang tua yang menarik tangan Citra sambil berkata, "Di sini bukan tempatmu, ini tempat orang yang sudah meninggal." Dan Citra pun sadar, lalu keadaan berlanjut seperti yang diceritakan tadi. Singkat cerita, mereka semua pulang nih, dan selamat sampai ke rumah. Citra kembali bercerita sepulangnya dari Gunung Lawu. Dia dimimpiin tentang kesalahan-kesalahan saat dia berada di Gunung Lawu. Yang pertama, dia tidak izin saat foto di pohon yang tumbuh di batu besar itu. Yang kedua, dia juga tidak permisi sama orang-orang yang ia lihat duduk di sepanjang trek dengan memakai baju kuno. Dan teka-teki mengenai orang tua yang selalu bisikin Citra sepanjang pendakian adalah seorang kakek yang diutus oleh kakek buyutnya Citra untuk menjaga Citra. Oke, itu tadi cerita horor untuk video kali ini. Dan kali ini gue mau mereview cerita yang gue bawakan tadi bersama teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih. Oke, yang pertama, Citra sebelum berangkat kan sempet dimimpiin tentang Gunung Lawu nih. Nah, menurut si Citra ini adalah suatu pertanda buruk lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau teman-teman yang ngerasain sama kayak si Citra dapat mimpi, teman-teman bakal lanjut atau ya di cancel lah pendakiannya. Kalau teman-teman punya jawaban sendiri, tulis di komen ya. Nah, di sana kan tiba-tiba turun kabut tebal dan hujan deras. Nah, menurut teman-teman, apakah memang itu suatu pertanda atau hanya fenomena alam yang biasa terjadi di gunung aja nih? Kalau menurut gua sih itu ya fenomena alam yang ada di gunung aja. Karena biasanya memang gunung tuh nggak bisa ketebak lah cuacanya. Tapi kalau teman-teman punya jawaban sendiri atau pendapat yang lain, tulis di komen lagi. Selanjutnya, si Citra kan sempat duduk di batu nih, yang ternyata dia ngedudukin anak kecil yang tanpa sengaja lah bisa dibilang. Padahal si Citra ini sebenarnya bisa dibilang kan indigo atau punya kelebihan. Tapi kenapa si Citra tidak melihat sosok anak kecil tersebut sebelum duduk di batu? Dan mungkin teman-teman yang indigo boleh kasih pendapatnya, kenapa si Citra bisa mengalami hal itu. Oke, berikutnya si Citra ini kan sempat ketemu dengan sosok wanita bergaun putih nih. Nah, teman-teman kira-kira ada yang pernah ketemu juga gak dengan sosok tersebut? Kalau ada yang pernah ketemu, tulis di komen. Dan pembahasan terakhir gua adalah tentang ketika si Citra bertemu dengan Alfi.
Dan seperti kita tahu, Alfi adalah korban pendaki hilang yang sempat ramai diperbincangkan. Nah, kira-kira si Citra ini benar-benar ketemu dengan Alfi atau itu hanya jin yang menyerupai Alfi saja? Dan teman-teman boleh kasih komentarnya di bawah. Oke, mungkin untuk cerita horor hari ini cukup. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor atau mau jadi narasumber di Lentera Malam, teman-teman bisa kirim ceritanya lewat email kami atau DM aja ke IG kami. Atau teman-teman yang punya rekomendasi cerita yang bagus dan ceritanya pengen dibawain gua sama Adit, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Ya udah, gua Jamal dari Lentera Malam pamit, sampai jumpa.